Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat speed semua. Di video kali ini saya ada pekerjaan ya. Ini konsumen saya mau ngerubah kelistrikannya, pengisian ke akinya itu menjadi full wave. Jadi ini Kipro nya sudah dia belikan, sudah dia bawakan ya. Ini Kipro Tiger, entah original entah KW ya, saya kurang tahu juga ya. Tapi soalnya dia beli online ya, bukan beli di showroomnya. Cuman dan katanya ya ini original, tapi kalau kita lihat secara fisik dia mirip ya, hampir mirip ya. Nah ini ya. Jadi teman-teman kalau bagi yang tahu ini ori atau KW nya ya silahkan komen ya. Tapi nanti akan saya tes dulu. Kalau seandainya Kipro nya pengisiannya tidak sempurna atau tidak bagus, nanti mungkin akan saya ganti dengan Kipro original NMAX ya. Nah jadi motor ini Supra X lama all. Nah dia sudah pasang lampu tembak. Jadi keluhannya lampu tembaknya ini tidak bisa dihidupkan lama-lama ya, yang nanti kalau hidup lama malah drop ya, akinya drop. Jadi pengisiannya di sini masih standar, cuman rubah di jalur kabel saja yang dipindahkan ke aki, ke out kontaknya ya untuk lampu ini. Tapi di sini saya akan rubah untuk menjadi full wave pengisiannya. Nah, nanti saya akan lepas dulu bagian bak sini untuk merubah jalur dari magnet dan juga nanti kabel-kabelnya ya. Jadi untuk cara lepas bak ini saya tidak videokan untuk mempersingkat durasi. Jadi teman-teman bisa cek saja channel lain cara melepasnya ya, mungkin sudah pada bisa ya. Oke, jadi ini saya kerjakan dulu, saya lepas dulu, nanti saya lanjut lagi. A few moments later. Oke baik sobat fit, jadi ini spool sudah saya lepas dan sudah saya bersihkan ya. Cuman di sini spoolnya pas saya bongkar ternyata bukan yang orisinilnya. Nah di sini mereknya ya ini ya, saya tidak sebutkan merek. Untuk spoolnya ini untuk pulser, itu bagian merek di dalamnya. Nah jadi ini bukan yang orisinilnya, tapi akan kita coba rubah juga ya. Jadi bentuknya hampir sama ya dengan orisinilnya. Nah untuk yang kita lepas nantinya di sini saya akan lihatkan dulu ya. Untuk kabel dari soketnya ini ada 4 kabel, 3 kabel ke soket yang seperti ini dan 1 yang di sini ya. Nah, ini sudah lepas juga ya. Nah, ini soketnya sudah hilang, sudah lepas, nanti kita perbaiki. Nah ini untuk ke bagian spool pulser. Nah spool yang di sini kabelnya merah hitam garis merah. Nah di sini sementara yang biru garis kuning ini adalah untuk pulser. Jadi pulsernya sini menggunakan 1 kabel dan 2 kabel ini, yang putih dan kuning ada ini untuk pengisian dan lampu ya. Yang putih untuk ke pengisian aki, yang kuning untuk ke bagian lampu. Jadi nanti yang kita rubah itu yang bagian kabel warna kuning ini ya. Jadi nanti untuk pengisian ke bagian aki ke Kipro, jadi dia masuk 2 arus ya, jadi full wave ya. Nah untuk kabelnya sendiri posisinya di sini, yang kuning, yang putih di sini. Jadi yang ini kita cabut, kita lepas solderannya atau kita gunting bagian sini. Nah kemudian untuk ujung lilitannya itu yang di bagian sini ya. Kalau yang bagian sini tidak kita ganggu. Jadi yang bagian sini ini yang connect ke ground. Nah ini yang kita lepas. Nanti baru ujung kabel ini kita tambah kabel lagi dan kita sambungkan ke bagian kabel warna kuning ini ya. Oke, jadi ini saya lepas dulu. Nanti kita solder. Nah seperti ini sudah terlepas. Kemudian yang bagian sini
Ini kalau kita lepas, maka untuk kabel yang putih sudah tidak connect ke ground ya. Jadi ini tinggal kita keluarkan ya. Oke, nanti ini kita solder, kita sambung kabel di sini ya. Ini kita solder, kita sambung kabel. Saya akan cek dulu dengan multitester. Nah, jadi kita cek dulu ya, ujung kabel ini. Ini akan terhubung nanti dengan kabel sini ya. Nah, yang kita cabut tadi ini terhubung dengan ground ya. Ini saya tes dulu. Yang di sini ya, di bagian posisi sini. Kemudian kita konekkan ke ground. Ini akan connect ya. Nah, itu ya. Ini terhubung ke ground. Jadi yang terhubung ke ground ini karena kabelnya sudah kita putus ya. Jadi untuk kabel dari spool ini tidak ada lagi yang lilitannya terhubung dengan ground body motor ya. Nah, nanti di sini keluar dua kabel, nanti itu tidak ada yang connect satupun dengan ground ya. Jadi kita cek di sini dengan kabel warna putih apakah dia terhubung. Kabel putih di bagian sini ya. Nah, kalau ke ground ini sudah tidak terhubung ya. Nah, sudah tidak terhubung lagi. Ke bagian sini juga tidak terhubung. Tapi ke kabel yang kita putus tadi ya. Nah, yang di bagian sini, nah itu terhubung ya. Jadi kabel ini nanti kita pindahkan ke kuning tadi yang kita lepas. Nanti tinggal disambung kabel kemudian disolder ya. Jadi saya solder dulu. Nanti saya perlihatkan lagi hasilnya. Iya. Nah, untuk kabel kuning ini kita keluarkan dulu ya dari sini ya. Kita keluarkan di sini. Kemudian nih kabelnya saya kupas ya. Kira-kira sepanjang ini. Dan ini untuk kabel sambungannya usahakan juga yang bagus ya. Yang kawat, isi kawat dalamnya ini yang kasar ya, seperti ini. Nah, ini sama ya ukurannya. Walaupun warnanya ini ada birunya ya, kuning serta biru, tapi tidak masalah. Warna tidaklah penting, yang penting fungsinya ya. Nah, seperti ini ya. Untuk penyolderan timahnya harus benar-benar matang ya, biar nanti tidak gampang lepas. Kalau timah sudah matang seperti ini, dia pasti kuat. Baru nanti kita pasang ini ya, selongsong bakar. Kurang besar ya, kita pakai yang agak besar. Sini teman-teman bisa rapikan ya, agar tidak terlalu keluar. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman siapkan juga ini pelindung kabel anti panas ya. Ini biasanya di toko elektronik banyak ya untuk kabel setrika. Seperti ini. Ini kita masukkan ke dalam. Nah, baru kita masukkan lagi ke sini ya. Dan lagi ke bagian sini. Nah, kemudian ini kita lewatkan ke samping sini. Nah, baru ujungnya ini nanti kita solder di sini ya. Ke
bagian sini ya, kita solder ya. Nah, jadi kita atur panjangnya. Ini kira-kira segini ya. A few inches later. Kabelnya sudah saya potong ya, sudah saya sesuaikan panjangnya. Nah ini, kemudian ini tinggal kita berikan timah di bagian kawat email, kawat ini, dan juga di bagian kabel. Ya, sebelum ini diberi timah ya untuk kawat spoolnya ini bisa kita crop dulu menggunakan pisau. Nah, jadi yang kuningnya ini kita buang ya, jadi kita crop seperti ini. Nah, sampai putih seperti ini ya ujungnya nih ya, baru kita kasih timah. Kemudian kita beri selongsong. Nah, seperti ini ya. Ini yang berlebih, di atasnya kita rapikan. A few moments later. Oke, nah ini sudah terpasang ya. Jadi di sini sudah kita kasih selongsong di bagian sini. Nah, kemudian pastikan nih kabelnya tidak melebihi dari ini ya, tonjolan magnetnya ini ya. Jadi agar tidak terkena saat putaran magnet nanti ya. Jadi seperti ini. Kemudian nanti kita lanjut ke pemasangan dulu di motornya. Nanti baru kita lanjut lagi ke pemasangan kabel kit untuk full wave-nya ya. Jadi di sini saya tes dulu untuk kabel kuning dan kabel putih ini sudah tidak bisa connect lagi sudah tidak terhubung lagi ya dengan ground. Ini saya tes dulu. Nah, di sini saya ambil dulu kabel warna kuning. Coba kita ke ground satunya, rodnya. Nah, ini sudah tidak terhubung ya. Kemudian yang putih, kabel putih. Nah, ini juga sudah tidak terhubung. Kalau putih dan kuning ini harus terhubung ya. Putih dan kuning. Nah, itu terhubung ya. Nah, berarti ini untuk bagian spool ini sudah full wave. Jadi yang ke bagian masuk ke kiprok tiga nantinya ini untuk kabel kuning dan putih sudah tidak ada connect lagi ke ground. Oke, nanti ini juga saya rapikan untuk ke bagian spool CDI ya. Ini soketnya lepas, mungkin tertinggal di motor. Oke, sekarang saya pasang dulu di motornya, nanti saya lanjut lagi saat pemasangan kabel kitnya ya untuk full wave-nya. A few moments later.
Oke, jadi spoolnya sudah terpasang ya. Spoolnya sudah kita rubah jalurnya. Nah, ini sudah terpasang. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan kabel kit full wave-nya. Nah, kabel kitnya seperti ini. Jadi untuk kabel kit ini bisa menggunakan Kipro Tiger ataupun Kipro NMAX ya. Yang lebih murah itu Kipro NMAX. Nah, tapi di sini saya contohkan ini untuk kabel kit yang PNP menggunakan Kipro Tiger. Jadi akan saya pasang dulu. Ini untuk soket Kipro Ori-nya sudah saya lepas ya. Di sini ya. Pasangnya di sini. Untuk di sini saya tutorialkan cara pasangnya saja ya. Nanti untuk perapiannya itu tergantung teman-teman mau disimpan di mana, itu terserah ya untuk Kipro-nya. Jadi bentuk Kipro-nya seperti ini, agak besar ya. Jadi kalau kita masukkan ke baut bawaan Kipro ini tidak muat ya. Jadi harus ada tambahan, dibuatkan bracket, nanti dipasang di sini atau di sini ya. Terserah teman-teman mau pasangannya posisinya di mana ya. Bikin di sini juga boleh ya. Dibikinkan besi bracket kemudian dikasih bautnya. Oke, jadi cara penyambungnya seperti ini. One eternity later. Oke, nah yang ini tuh ke Kipro Tigernya ya, yang bagian sini. Jadi bisa kita pasangkan seperti ini Kipro-nya, ataupun Kipro NMAX sama saja ya. Nah, ini sudah masuk seperti ini, sudah kencang ya. Nanti posisinya mau taruh di sini bebas. Kemudian ini untuk ke Kipro lama ini dicabut. Kemudian ini masukkan ke bagian sini ya. Nah, kebetulan ini untuk soket Supra X yang ini soket Kipro-nya agak beda ya. Jadi di sini harus kita akali sedikit agar soket ini bisa masuk karena penguncian di bagian sini. Nah, untuk saya dekatkan ya. Nah, bagian penguncinya ini beda ya. Kalau Supra Fit pengunciannya sudah. Saya ambilkan. Nah, untuk soket Kipro Supra Fit sendiri itu seperti ini ya bentuknya ya. Nah, ini untuk kunciannya ini sudah beda. Jadi kalau pakai soket Kipro, kalau teman-teman menemukan soket Kipro-nya yang model seperti ini, jadi tinggal masuk saja udah bisa ya tanpa perlu kita akali lagi. Tapi kalau nanti teman-teman ketemu soket Kipro-nya yang seperti ini, nah di bagian pengunci ini teman-teman potong saja, nggak perlu sampai ke belakang ya, separuh aja sampai ini masuk ya, segini ya, potong segini. Yang penting ini nanti masuk ya. Saya ambilkan dulu untuk pemotongnya. Nah, kita gunakan tang seperti ini juga boleh ya. Nah, jadi kira-kira sepanjang ini dipotong seperti ini ya. Dan ini sudah bisa kita masukkan ya. Ini sudah kuat ya teman ya, walaupun tidak ada penguncinya. Tapi kalau teman-teman ragu, ini bisa dikasih solasi, diikat sama solasi ya, biar lebih tidak goyang lagi. Nah, ini nanti posisinya di sini ya. Kemudian ini masuk ke bagian spool. Ini spoolnya sudah saya rubah. Ini tinggal colok, tidak perlu rubah apapun ya. Tinggal dipasang seperti ini. Kemudian ini juga dipasang di bagian sini ya. Ini kembali kita pasang lagi ya untuk bagian ke CDI. Nah, sekarang saya taruh dulu nih untuk di sini. Nah, ada satu lagi kabel. Ini adalah untuk karena Kipro Tiger dia butuh penstabil arus ya di bagian soket bagian atas ini ya. Jadi kalau tidak dipasang ini nanti arusnya malah akan kacau ya. Jadi pengisiannya itu bisa tembus ke 15 bahkan lebih ya.
kalau kita pasang ini dia akan menstabilkan, jadi nanti pengisiannya itu tidak akan lebih dari 15 ya, paling 14,5, 14,7 atau 14,8 ya. Ini kita sambungnya ke bagian di sini ada switch rem. Nah, ini ada kabelnya. Jadi yang kita ambil itu kabel yang warna hitam ya. Kabel hitam ini adalah arus dari output kunci kontak. Jadi saya akan gunakan tes pen DC untuk menceknya. Ini kita masukkan ke ground. Groundnya saya ambil dari sini saja ya. Nah, ini saat kunci kontak off, belum ada, tidak nyala ya tes pen. Kemudian kunci kontak ini saya putar. Nah, saya on kan. Sekarang kita masuk sini. Nah, ini ada arusnya ya. Nah, ini ada arusnya. Kalau kunci kontak kita matikan, bentar ya, agak goyang. Nah, ini kunci kontak saya matikan. Nah, dia mati. Saya nyalakan, dia hidup ya. Jadi kita jumper ke sana ya. Untuk kabel yang ini ya. Jadi teman-teman masukkan di bawah. Di ini boleh lewatkan di bawah. Diatur aja ya, nanti tinggal kita rapikan. Sini saya contohkan dulu. Kemudian nanti ini kita samakan soketnya ya. Nah, ini dicabut, yang satunya lagi kita masukkan ke sini. Nah, jadi pemasangannya seperti ini ya. Ini kita jumper soketnya. Oke, sekarang saya tes dulu untuk nyalakan ya. Untuk pengisiannya kita cek menggunakan multitester. Saya ambil dulu multitesternya. A few moments later. Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke bagian aki ya. Nah, di sini untuk akinya kita tes dulu. Sebelum kontak di on kan kita tes dulu ya. Kita gunakan multitester. Semoga kelihatan ya. Sini untuk groundnya saya ambil ke rangka ya. Kita sambungkan ke rangka motor. Kemudian untuk plusnya ke aki ya. Nah, di sini terbaca 13,2 ya. Sekarang kita nyalakan. Untuk bagian mesinnya kita nyalakan. Itu lampu sudah bisa langsung on ya. Saat kunci kontak on, sudah bisa langsung on. Sekarang saya matikan dulu lampunya. Kita coba untuk starter. Ini kita tes dulu untuk klason ya. Nah, klasonnya sangat kuat, bagus. Sekarang kita starter. Untuk pengisian ini ya 13. Untuk dilangsamnya di 13 ya. Karena motor Supra ini untuk RPM langsamnya itu kecil ya, jadi 13. Kalau di Tiger kan RPM-nya itu bisa sampai 1500 ya. Jadi bisa dia tembus di langsam bisa tembus 13,5. Nah, ini sudah termasuk tinggi, sudah termasuk bagus pengisiannya. Sekarang kita tes untuk di RPM tinggi ya. Apakah pengisiannya lebih dari 14,5? Kalau yang bagusnya itu 14,5 ya, di bawah 14,5 ataupun lebih sedikit 14,7 itu nggak masalah ya. Sekarang kita gas. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk di RPM tinggi dia 14,5 ya. 14,4, 14,5. Kita ulang sekali lagi. Oke, sip. Saya matikan lagi ya. Berarti
Nah ini sudah oke ya, sudah selesai untuk bagian kelistrikannya. Nah nanti teman-teman tinggal lanjut kalau ke bagian lampunya mau diganti pakai lampu proji, lampu bilet, mau tambahan lampu D2 seperti ini ya, terserah ya. Tapi saya sarankan kalau untuk penambahan ke bagian lampu dibuatkan jalur khusus dan ditambahkan relay ya. Jadi agar nanti tidak membebani dari output kunci kontaknya, karena untuk bawaan motor ini karena didesain harusnya terpisah ya AC ya. Kalau sekarang kan kita ambil full dari output kontak, baik itu lampu sekaligus starter, sen dan klakson ya. Jadi yang tadi itu sebenarnya belum 100% jadi ya. Sebenarnya pakai seperti ini sudah bisa, tapi kalau pengen lebih lampunya lebih stabil lagi, bagusnya nanti tinggal di kabel kuning ini ya. Nah, kabel kuning polos di sini di bagian stang, bisa ke teman-teman lepas, nanti diberikan relay, kemudian disambungkan ke kuning ini ya. Untuk cara penyambungannya nanti akan saya buatkan video terpisah. Kemungkinan juga akan saya buatkan di Kipro ini ya, di jalur Kipro ini yang sudah include dengan set relay ya. Jadi teman-teman kalau mau pisah yang mau pesan ya, maksud saya yang tanpa relay, nah seperti ini udah bisa. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan di depannya mau pakai bilet atau apa, kan biasanya bilet itu dikasih relay lagi ya. Nah itu bisa, atau teman-teman mau langsung dibikin di sini relaynya, itu juga boleh ya. Jadi terserah teman-teman mau pakai yang mana nantinya. Jadi kalau butuh relay untuk di bagian lampu ini, jadi tinggal ikuti saja ya cara-cara penyambungannya untuk di bagian lampu ini. Oke, jadi untuk pemasangan kabel kit full wave mungkin ini caranya seperti ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Yang mau pesan order barangnya, nanti linknya saya sematkan di deskripsi video ya. Nanti setelah teman-teman pesan, teman-teman kami bantu juga, kami pandu via WA. Boleh silakan teman-teman tanyakan ya, bebas ya. Kalau saya tidak sibuk di kerjaan, mungkin akan saya jawab secepatnya ya. Oke, mungkin untuk video kali ini tinggal kita rapikan. Terserah teman-teman mau pasang di sini, dibikinkan bracketnya ya, dibuatkan bracket besi, atau di tempat yang lama ini, tapi di sini harus kita tambah bracket lagi ya. Nah, jadi silakan tentukan sendiri oleh teman-teman pemasangannya mau di mana. Untuk merapikannya mungkin tidak akan saya videokan, itu selera teman-teman saja ya. Jadi tinggal rapikan semua kabel, diikat. Sekian dulu video saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nantikan video selanjutnya untuk cara pemasangan relay ya, untuk lampu utama ya. Jadi lampu utama kita pisah, tapi videonya nanti akan saya sematkan juga di deskripsi ya, untuk pemasangan relaynya. Baca.